Welcome to Info Sport. Please like, subscribe, and comment, guys. Berikut ini adalah hasil yang dicapai timnas Indonesia dari matchday pertama hingga kelima. Begitu juga harapan dari timnas, posisi timnas dan poin yang telah dicapai timnas Indonesia. Pada matchday pertama, hasil skor adalah 1-1 atau imbang. Hal ini sesuai dengan harapan timnas Indonesia. Karena ini sebagai matchday perdana di ronde ketiga. Di matchday kedua, hasil skor 0-0. Hal ini juga sesuai dengan harapan timnas untuk bisa mengimbangi, bahkan bila perlu menang. Hasil imbang ini tentunya sesuai dengan harapan, karena Australia bukan hanya sebagai langganan Piala Dunia tetapi juga saat ini menempati ranking FIFA ke-25. Di matchday ketiga, skor Bahrain Indonesia adalah 2-2. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan timnas yang berharap bisa menang, karena dari segi kedalaman skuad Bahrain jauh dari timnas Indonesia. Hasil imbang ini juga dipengaruhi oleh faktor kontroversial wasit Ahmed Alkaf dari Oman. Seharusnya Indonesia menang 2-1. Di matchday keempat, hasil skor Cina melawan Indonesia adalah 2-1. Hal ini tidak sesuai dengan harapan timnas Indonesia yang seharusnya bisa menang. Namun di luar dugaan, Indonesia kalah 2-1. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ST melakukan blunder dalam pemilihan formasi dan penempatan pemain. Selain juga oleh faktor kritikan Cina yang memilih stadion yang berlokasi terpencil di Qingdao yang jauh dari lokasi supporter Indonesia yang tinggal di Beijing, sehingga sedikit supporter yang hadir dalam laga tersebut. Di matchday kelima, Indonesia PS Jepang menunjukkan skor 0-4. Hasil ini tentunya tidak sesuai harapan, karena timnas berharap mendapatkan hasil imbang karena bermain di kandang sendiri. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan telak tanpa balas. Memang perlu diakui bahwa Jepang sebagai tim tertangguh di Asia saat ini. Selain juga timnas lain, belum ada yang bisa mengalahkan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Selanjutnya di matchday ke-6, Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi dan hasilnya 2-0 untuk Indonesia. Hasil ini tentunya melebihi harapan Indonesia yang hanya bisa berharap imbang, bahkan bila perlu menang. Kemenangan ini tentunya merupakan hal yang dipicu oleh hasil Indonesia ketika bermain di kandang Arab Saudi imbang 1-1, dan kemudian bermain di kandang Indonesia bisa memenangkannya dengan 2-0. Dengan hasil ini, hal ini merubah posisi Indonesia dari dasar klasemen di posisi ke-6 menjadi ke posisi ketiga dengan poin 6. Kemudian untuk matchday ke-7 yang akan berlangsung 15 Maret 2025, harapan timnas adalah bahwa timnas bisa memenangkan laga ini, karena di matchday sebelumnya Australia pernah ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Maka untuk memenangkan laga dari Australia ini, Indonesia harus lebih jeli dalam mengantisipasi formasi line up yang diterapkan Arab Saudi, dan juga harus mencermati kelemahan dan dapat menembus lini pertahanan belakang Australia. Selain itu, Indonesia juga harus bisa mengantisipasi formasi yang biasa diterapkan Australia, yaitu 4-2-3-1 atau 4-4-2. Selanjutnya untuk kedalaman skuad
timnas Indonesia saat ini lebih unggul dari Australia. Tentu faktor ini juga dapat mendukung kemenangan timnas Garuda. Selanjutnya untuk di match day ke-8 dan ke-9, di mana Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina yang akan bermain di kandang sendiri. Tentunya harapan timnas adalah berharap bahwa timnas Indonesia bisa menang baik dari Bahrain maupun Cina. Jika ingin tetap bertahan di posisi 2, 3, atau 4 klasemen grup C, tentunya salah satu faktor pendukung kunci kemenangan adalah harus bisa mengantisipasi formasi yang biasa diterapkan baik oleh Bahrain maupun Cina, serta diharapkan timnas Indonesia bisa menembus lini pertahanan belakang baik Bahrain maupun Cina. Dan terakhir di match day ke-10 pada 10 Juni 2025, Indonesia berharap bisa imbang dari Jepang. Nah, hasil imbang ini sebagai prestasi luar biasa jika Indonesia bisa bermain draw dengan Jepang, dan bila bisa mengimbangi Jepang dengan hasil draw, posisi Indonesia akan bisa tetap di posisi kedua. Jika kalah, kemungkinan besar akan berada di posisi 3 atau 4. Semoga evaluasi ini bermanfaat bagi kalian semua guys, termasuk pemain timnas dan pelatih timnas Indonesia. Bravo, semoga timnas Indonesia sukses. Berikut ini adalah klasemen grup C hingga match day ke-6.